Pernah nggak sih kamu buka HP, entah timeline X hingga status WhatsApp, terus langsung ikutan sebel? Ya Allah, ini orang ngeluh mulu dah tiap hari. Ya Allah, ini apaan sih? Semua dijadiin status. Nah, kalau kamu ngalamin, yuk simak video ini. Hari ini kita ngobrol santai tentang satu bab yang menarik dari buku 7 Kebiasaan Orang yang Nyebelin Banget karya Henry Manampiring atau akrab kita sebut dengan Om Piring. Jadi, sedikit latar belakang, buku ini diterbitkan tahun 2014 oleh penerbit buku Kompas. Menariknya, Om Piring nggak sekedar menulis berdasarkan opini belaka. Dia tuh menggunakan hasil survei menyebalkan nasional dengan lebih dari 1.000 responden untuk mengangkat kebiasaan-kebiasaan yang nyebelin banget. Dan menariknya, buku ini dibuka dengan quote keren. Mungkin tidak semua orang bisa menjadi orang-orang yang sangat efektif, tetapi semua bisa belajar menjadi orang yang tidak menyebalkan. Nah, ini jadi titik tekan, bukan hanya jadi baik secara superhuman, tapi setidaknya jadi versi tidak menyebalkan dan itu cukup. Dan bagian paling aktualnya yang kita bahas hari ini adalah kebiasaan nyebelin di sosial media. Soalnya di zaman sekarang nyebelin nggak cuma bisa lewat mulut, tapi juga lewat jempol. Mula-mula orang Indonesia ini luar biasa, budaya kita itu senang connect dengan orang lain. Bayangin aja, entah teman Facebook, Instagram, atau yang lain itu jumlahnya banyak banget. Bahkan stigmanya kita tuh banyak-banyakan pengikut dan followers. Nah, menurut Om Piring, sebab banyaknya koneksi ini, maka tak jarang kebiasaan menyebalkan itu muncul. Yuk kita lihat. Dipilih dari 2/3 jumlah responden yang ada. Nah, hal pertama inilah yang jadi pilihan mereka. Apa saja contohnya? Sesederhana, duh jalanan macet banget, atau kenapa sih orang-orang gak mau temenan sama aku? Masalahnya bukan karena ngeluh itu dosa, tapi siapa sih yang betah berada di dekat orang tukang ngeluh? Jadi kata Om Piring, yuk para tukang keluh nasional, sesekali isilah timelinemu dengan status-status bahagia. Curhat boleh, kan hak pemilik akun, tulis Om Piring. Tapi kalau intensitasnya sering juga ya ganggu banget. Ini juga menyebalkan banget. Berantem di tempat umum aja udah toksik, apalagi berantemnya lanjut berhari-hari, berbulan-bulan, lewat di timeline medsos kita. Ngeri. Ya, yang main Facebook, Om Piring ingetin kita, jangan ngobrol di wall publik. Apalagi di wall orang, apa sih gunanya DM? Dan yang main ingat, gunain retweet dengan semestinya. Nggak semua hal pakai retweet. Apa susahnya sih pakai reply aja? Dan yang tak disadari, pilihan responden keempat jatuh pada kebiasaan ini. Om Piring ingetin kita bahwa hal ini sebenarnya sah-sah saja, tapi tanda kecil yang menunjukkan bahwa kita tuh narsistik. Sesekali kalau kamu pengen apresiasi, biarkan orang lain yang melakukannya. Om Piring nggak anti jualan, tapi kalau berlebihan timeline kita tak ada beda dengan kolom iklan baris di koran-koran.
Tapi perlu diingat, Om Piring bilang, jualan memang sah-sah saja, tapi kalau semua konten isinya jualan, itu beresiko menyebalkan dan justru kehilangan potensi pembeli. Solusi hari ini mungkin bisa ya kita pisahkan akun pribadi dan akun jualan atau manfaatin AdSense. Mungkin bisa jadi pilihan bijak. Di pilihan terakhir, mungkin budaya ini sebenarnya sudah hilang. Berhubung buku ini ada di tahun 2014, ya mungkin itu zaman gencar-gencarnya kelompok-kelompok alay ini berkeliaran di timeline. Tapi Om Piri menegaskan tentang budaya alay ini sebagai kebebasan berekspresi. Tapi kalau kalian keterusan menjomblo, mungkin sudah saatnya kamu hilangin bahasa alay ini. Media sosial sebenarnya cermin kecil dari hati kita. Kalau isi timeline kita negatif, bisa jadi isi hati kita juga penuh beban. Kalau kita terlalu butuh validasi, bisa jadi karena kita jarang memvalidasi diri sendiri. Jadi teman-teman, yuk kita jadi bagian dari netizen yang menenangkan, bukan hanya menyebalkan. Kita boleh posting, tapi pikirkan dulu, apakah ini bermanfaat atau cuma pelampiasan sesaat? Dan hati-hati ya, sebab bagi yang muslim kita tuh pernah dinotis Nabi seperti ini. Seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi manusia karena takut akan kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini tak hanya di real life aja ya teman-teman, bisa jadi di medsos kita termasuk golongan ini. Apa itu? Jadi orang yang di unfollow bukan karena mereka benci, dibisukan status WhatsApp-nya bukan karena kita tidak pernah berantem, tetapi karena energi negatif yang kita sebarkan kebanyakan. Nah, demikian teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan tulis di komentar.